digital melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan proses bisnis dan operasional suatu organisasi. Ini mencakup implementasi sistem informasi, keamanan, cyber, analisis data, dan penggunaan platform kolaborasi. Manfaat tata kelola digital pertama, optimasi proses bisnis. Optimalisasi proses bisnis, penggunaan teknologi memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan manusia. Kedua, akses informasi yang lebih cepat. Sistem informasi digital memungkinkan akses cepat terhadap data dan informasi yang diperlukan mempercepat pengambilan keputusan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adopsi teknologi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan transparansi dan operasi mereka, memberikan akses yang lebih besar kepada pemangku kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas. Dan keempat, kolaborasi yang ditingkatkan. Platform kolaborasi digital memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama secara efisien terlepas dari lokasi geografis mereka. 5. Keamanan data. Sistem tata kelola digital juga mencakup keamanan cyber yang ketat yang melindungi data sensitif organisasi dari ancaman keamanan. Dampak positif terhadap kinerja organisasi sehingga lebih efisien dan efektif. Pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Tata kelola digital memberikan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi, memungkinkan para pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Hal ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih strategis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, peningkatan kolaborasi. Dengan adanya tata kelola digital, tim dapat berkolaborasi dengan lebih mudah di berbagai departemen atau lokasi. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi, berbagai pengetahuan, dan kinerja tim, sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketiga, peningkatan efisiensi. Otomatisasi dan alat digital dapat menyederhanakan proses, menghilangkan tugas yang berulang, dan mengurangi kesalahan manual. Hal ini dapat membantu organisasi beroperasi lebih efisien dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Keempat, manajemen risiko yang lebih baik. Tata kelola digital membantu organisasi mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan, cyber, masalah kepatuhan, dan potensi ancaman lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah dan protokol keamanan yang kuat, organisasi dapat melindungi data dan aset yang mereka dengan lebih mudah, sehingga memastikan kelanjutan operasi dan kinerja. Kelima, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Secara keseluruhan, tata kelola digital memainkan peran penting dalam membentuk kinerja organisasi dengan meningkatkan pengambilan keputusan, mendorong kolaborasi, meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan alat dan teknologi digital, organisasi dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka. Prinsip-prinsip dampak governance digital terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, transparansi, di mana transparansi menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat ditelusuri dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian yang ketiga, partisipasi. Mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perancangan strategis. Yang keempat, responsif, di mana responsif ini bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian governance digital yang efisien, di mana dalam governance digital yang efisien ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama, kolaborasi antar instansi, yang dimana memastikan berbagai departemen dan lembaga pemerintah untuk bekerja sama di dalam mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemudian yang kedua, menggunakan data secara cerdas, di mana mengumpulkan analisis dan memanfaatkan data dengan bijak untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mengidentifikasi area di mana inovasi dapat memberikan dampak yang signifikan. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana dalam partisipasi masyarakat ini kita melibatkan masyarakat dalam proses inovasi, baik melalui pengumpulan umpan balik atau keterlibatan langsung dalam pengembangan solusi, dan untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan serta harapan mereka. Adapun keamanan data digital dalam tata kelola governance melibatkan beberapa aspek, termasuk yang pertama yaitu enkripsi data, di mana dalam enkripsi data ini melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa dikunci enkripsi yang sesuai. Yang kedua, autentikasi dan otorisasi, di mana memastikan bahwa hanya orang yang berwenanglah yang memiliki akses ke data tertentu dan memberikan izin sesuai dengan tingkat akses yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu cadangan dan pemulihan, di mana dalam hal ini melakukan cadangan data secara teratur dan memiliki rencana pemulihan untuk mengembalikan data ke kondisi semula setelah insiden keamanan. Kemudian adapun kebijakan governance digital yang umum meliputi yang pertama, kebijakan keamanan informasi, di mana menetapkan standar untuk melindungi informasi rahasia dan sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Yang kedua, kebijakan penggunaan teknologi, di mana menentukan aturan dan batasan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan privasi data, di mana mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi seperti GDPR atau CCPA. Dampak digital governance ada 3 poin, yaitu yang pertama, peningkatan keamanan siber, di mana melibatkan upaya untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan siber, mencakup perlindungan terhadap data sensitif, deteksi dan responsif terhadap ancaman, serta peningkatan kesadaran tentang keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah. Yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan, di mana suatu manfaat utama dari digital governance. Yang ketiga, peningkatan efisiensi, di mana mengadopsi teknologi digital, pemerintah dapat mengoptimiskan proses administratif, meningkatkan produktivitas pegawai, dan menyederhanakan layanan publik. Cara mengatasi dampak digital governance, di mana terdapat 3 poin, yaitu membangun kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan data dan teknologi digital. Yang kedua, melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan digital governance diikuti dengan baik. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan edukasi kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang digital governance. Contoh digital governance yang lebih efektif dan efisien. Terdapat 2 contohnya, yaitu yang pertama, implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memantau kinerja organisasi secara real time. Yang kedua, penggunaan platform kolaborasi online untuk memfasilitasi koordinasi antar entitas dalam organisasi. Materi yang terakhir, kesimpulan, di mana digital governance dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, memungkinkan akses data yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Pertanyaan dari teman-teman, yang pertama pertanyaan dari saudari Fiska, yaitu bagaimana digital governance dapat meningkatkan efektivitas kinerja sebuah organisasi.
Digital governance memungkinkan akses yang lebih baik terhadap data, pengambilan keputusan yang lebih cepat, kolaborasi yang efisien, dan pemantauan kinerja yang lebih akurat. Pertanyaan yang kedua dari Andi Rizka Tahir. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat utama yang diperoleh organisasi dari implementasi digital governance? Manfaat utama termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan fleksibilitas, dan peningkatan daya saing organisasi di pasar yang semakin digital. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Mediana yaitu, bagaimana digital governance organisasi dapat membantu organisasi mengelola risiko terkait keamanan data? Dengan meningkatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi yang tepat terkait governance, membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keamanan data, termasuk melalui implementasi kontrol akses yang ketat dan langkah-langkah keamanan teknologi informasi lainnya. Pertanyaan yang keempat dari saudari Andi Fajar Arman yaitu, bagaimana cara membangun pemerintahan yang transparan tersebut? Yang pertama yaitu kebijakan transparansi. Dalam menetapkan kebijakan dan mendorong dan mengatur transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana publik. Yang kedua, undang-undang transparansi membuat atau memperkuat undang-undang yang mewajibkan pemerintahan untuk mempublikasikan informasi secara terbuka dan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat. Yang ketiga, teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan seperti dengan portal transparansi online dan aplikasi pelaporan. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Fausia Anggriani. Adapun pertanyaannya yaitu, apa peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? Teknologi memfasilitasi konsultasi publik, survei online, dan platform partisipasi lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi dan representasi.